Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama sekali, Bapak mengucapkan selamat dulu buat kalian yang sudah naik kelas 9, yang dulunya kelas 8. Tentunya dengan naik kelasnya kalian ini, kalian semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu dan memperbaiki daripada etika adab moral kalian semakin baik ke depannya, terutama kepada lingkungan sekitar kalian, kawan-kawan kalian, terkhususnya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Sibolga yang sama-sama kita cintai ini. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, di kelas 8 kita sudah ketemu dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di kelas 9 ini juga kita kembali ketemu, namun dengan mata pelajaran yang berbeda, yaitu budaya pasisi. Nah, ini dia. Tentunya kalau kita berbicara tentang budaya pasisi, kalian sudah banyak mendapatkan materi, baik itu dari kelas 7, kelas 8 dari Bapak Ibu guru yang sebelumnya. Nah, di sini di kelas 9 kita kembali lagi lanjutkan materi seni budaya pasisinya. Tentunya dengan kalau kita baca di buku dengan banyak ya, begitu banyak praktek yang akan kalian lakukan nantinya, ya, akan banyak praktek yang akan kalian lakukan nantinya. Namun sebelum kita melangkah ke sana, ya tentunya kita lihat dulu teori, ya, teori yang ada di buku sebagaimana yang sudah dibagikan kepada kalian, di mana materi di bab 1 itu bercerita tentang permainan anak pasisi, ya, bercerita tentang permainan anak pasisi. Nah, mungkin akan lebih enak lagi rasanya kalau misalnya kita berkomunikasi ini dengan menggunakan bahasa pasisi Sibolga, ya. Cocok kalian rasa supaya kita lebih lebih dekat lagi dan lebih paham lagi, ya, lebih mengerti lagi menggunakan kosakata yang ada di pasisi Sibolga. Oke, langsung saja mungkin, yo. Di siko kalau kita lihat di bab 1 ada permainan anak pasisi. Nah, ikut di bagian A ada namanya permainan picek. Nah, permainan picek. Apa itu permainan picek itu? Nah, kalau kita lihat permainan picek kok, tentu Iko memang salah satu permainan kesenian Sibolga yang bisa dikatakan unik lah. Katakan unik, ya, Iko berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Mungkin daerah yang lain punya ciri khas juga permainan sidak. Kok kita pun punya Iko salah satunya picek. Dan mungkin ada permainan lain juga yang mungkin kita lihat di dalam masyarakat. Ayo, mungkin ada main kalahambe, ada main kalereng, ada main maksudin, ada main gala panjang, ada main sinceret, main poci, ada main orang kayu, jangan orang miskin dan lain sebagainya, ya. Dan mungkin lamun rasokan itu, kalau ndak pa namun rasokan permainan macam itu, tentu surambana lah masa ketek muna, ya kan? Itunya. Namun kalau belum pana pun, ya beko coba muna tanyakan sama kawan-kawan muna, belajar muna, tanyakan apa syarat dan ketentuannya kan macam itu. Nah, kini kita lihat iko ada permainan picek. Nah, permainan picek kok di buku muna kok iko adalah salah satu permainan yang menggunakan lingkaran atau kotak, ya. Yang biasanya kok ada tanah tuh kita tuliskan itu, kita lingkarinya, kita buat petak-petak, ya. Beko bisa menyerupai apa tuh gambar tuh macam gambar manusia. Ada petak 3, ada macam ada tangannya kita lihat macam, kemudian macam baroknya. Kemudian ada petak lain di bawahnya macam kakinya. Itunya. Nah, permainan kok mungkin ada yang sebagian yang nggak tahu di siko itu menggunakan namanya gacot. Nah, gacot kok bisa berupa koin, bisa berupa tutup botol dan lain sebagainya, tergantung apalah kesepakatan bersama lah. Nah, beko yang menduluankan main pertama kok main picek kok biasanya dilakukan dengan cara suten. Nah, kok ala suten siapa yang manang naiknya di luar, ya kan? Itunya. Nah, main picek kok pun ada ketentuannya. Biasanya kalau misalnya ala bamba balakanginya, ya
dimainkannya picek ko ndak bisa balik ke belakang. Ndak bisa balik ke belakang, tetap posisi kepala tuh di muko yang membelakangi lah gambar tadi. Nah, dicampakkanlah ke belakang. Kalau misalnya ndak pas di petak tuh, maka diganti dengan kawan lawannya. Macam itu dan seterusnya. Yo. Kalau apa lebih jalenyo nak bacolah beko di halaman pertama itu ketentuan cara bermainnya. Nah, setelah itu nak baco, kita buka di halaman 2 di mana permainan picek ko nak pelajari tadi tentu nak bisa menyelesaikan soal-soal ko. Apa saja soal itu ada 5 boleh disiko. Pertama, berapa orang jumlah pemain picek itu, apa yang dikarajukan, kemudian bantu apa gambar permainan picek itu, jalekan pengertian gacok, apa cara bermain picek itu, jalekan. Caranya macam mana? Munak tuliskanlah di karate selembar, munak fotokanlah beko sama bapak, kirim ke WA bapak. Itunya. Jadi tidak perlu munak tuliskan, munak ketikkan lagi di WA bapak tu beko lama mana. Munak tuliskan saja dulu selembar karate, baru munak fotokan, kirim ke WA bapak. Bisanya kan? Nah, iko selanjutnya adalah permainan congkak dibahas di siko. Nah, iko lah permainan congkak ko ya. Borasa iko permainan yang acok banget. Kita karajokan pada saat kita tengah santai-santai bersama keluarga kan ya kan. Kadang kita paling acok iko kok bulan puasa kan, kok bulan puasa ya kan, pas hari tanang-tanang, siang hari ya kan, malam habis mandi ya kan, sore habis mandi kan ya, kita karajokan iko. Nah, congkak iko ada 7 lubang. Congkak ko ada 7 lubang. Biasanya itu isinya macam kerang ini ya kan, ada 7 buah di dalam lubang tuh. Nah, itu beko akan dimasukkan ke lubang yang kasabalah kiri. Jadi langsung kemudian beko yang paling tadi isi banyak apa kok kan ada namanya kapalonya lah istilahnya, bukan yang paling laki di luar tari isi itulah pemenangnya atau paling banyak sampai beko lawan tuh betul-betul habis lah beko kerangnya tuh. Itu lainnya kok habis bana dikatakan itu kalan toh. Kalau ndak ada kerang biasanya diganti sama yang namanya batu ya kan. Itunya. Jadi permainan congkak kok mungkin iko ndak asing lah muraso ya kan. Bahan alat-alatnya pun bisa kita dapatkan di di pasar ya kan, ada di toko-toko yang ada di siko, ada alatnya. Biasanya yang lebih tradisionalnya itu terbuat dari bahan kayu biasanya. Nah, kini mungkin agak lebih keren lagi ya, mungkin lebih instan lainnya menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Itunya yang terbuat dari plastik. Muraso tidak perlu bapak panjang lebar lain untuk menjalekan nyoko, namun bapak agilah tugas untuk muna. Dari 2 tadi kan adalah bapak jalekan apa cara permainannya ya kan. Nah, kini tugas muna cari 3 permainan si wogako ya kan, cari 3 permainan si wogako beko jalekan apa caranya, cara memainkannya. Foto tuliskan, fotokan lah itu sama bapak, kirim ke WA bapak. Jadi 2 lah tugas muna. Yang pertama tadi di halaman 2 tentang picek ya kan, tentang picek berapa jumlah orangnya, kemudian apa yang dikatakan gacot dan lain sebagainya, ada 5 itu. Nah, yang kedua kok mencari 3 permainan berikut dengan apa cara permainannya. Tuliskan itu beko di salembar karate. Nah, mungkin itu sajalah materi kita untuk kali ini. Mungkin kita akan bahas lagi di jam berikutnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan beko chat lewat WA bapak pribadi. Mudah-mudahan beko akan bapak balas satu persatu tentunya. Mungkin demikian saja materi kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana. Faisal Tanjung, Akbar Tanjung,
pelopor bangsa bagi di